Apa yang membuat oknum para pejabat ataupun juga ASN ini akhirnya kemudian memilih untuk bisa mendeklarasikan setidaknya. Apa maksud deklarasi? Artinya memamerkan apa yang dia punya. Padahal kita tahu ini masih juga butuh penelusuran. Dari mana dia mendapatkan harta kekayaan yang begitu berlimpah. Yang kalau dihitung-hitung ini bikin orang berkerut kemudian keningnya. Gajinya berapa tapi nyampe nggak ya? Kok bisa ya punya berbagai macam harta seperti itu? Termasuk apa yang terjadi dalam kasus yang sedang kita bicarakan ini yang mungkin Anda juga bisa lihat sosoknya di belakang yang kami jadikan foto layar ini adalah Mario Dandi Satrio gara-gara melakukan penganiayaan. Kemudian ayahnya Rafael yang bekerja ataupun juga menjadi pejabat dari Direktorat Pajak akhirnya ditelusuri hartanya karena begitu banyak harta ataupun kekayaannya sampai senilai 56 miliar rupiah. Tapi juga yang harus kita pahami tidak semuanya ASN mungkin seperti itu. Sehingga kemudian yang kita bicarakan hari ini malam ini adalah ya yang katakanlah saja yang relatif kemudian selalu memamerkan hartanya. Kita akan bahas mengenai hal ini tentunya bersama yang sudah ada di samping saya, narasumber yang ada di samping saya, Mas Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK dan juga beliau adalah pegiat anti korupsi yang juga merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung dengan kita via daring yaitu Mas Ahmad Nur Hidayat selaku Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tax Research Institute. Selamat malam. Dan juga pengamat kebijakan publik, Mas Ahmad Hidayat. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Mas Yudi. Malam Mas Ahmad Nur. Baik, dan juga sudah hadir nanti akan juga memberikan pandangannya kepada kita yaitu Mbak Poppy Amalia selaku psikolog yang nanti akan menyoroti dari bagaimana kemudian mereka ini bukan hanya para oknum pejabatnya tapi juga keluarganya semuanya ini senang untuk pamerkan harta-harta kekayaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Poppy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, tapi sebelum kita dengarkan pendapat para narasumber, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya cek Anda tuh bisa melihat postingan, unggahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta klub Moge yang sudah sempat saya sampaikan tadi sebelum jeda ini untuk dibubarkan, yaitu klub Blasting Rider DJP. Nah ini dia. Ini adalah unggahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi memang beberapa hari ini beredar, jadi saya akan bacakan unggahan beliau. Beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online, foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede atau moge bersama klub Blasting Rider DJB, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. 1. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. 2. Meminta agar klub Blasting Rider DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi. Jadi perhatikan lagi, bahkan apabila moge itu didapatkan dari uang halal, gaji resmi, namun mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kementerian Keuangan telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat. Pemirsa, Anda sudah mengetahui bahwa banyak sekali memang kasus yang menggoyang Direktorat Pajak. Dan jujur saja, kalau kita bisa mengatakan apa yang dirasakan oleh masyarakat, ini luntur rasa percaya mereka, keyakinan mereka. Bahkan mereka bertanya-tanya pajak yang didapatkan diperoleh dari masyarakat larinya kemana ya? Memperkaya saja itu kata masyarakat. Tapi tentunya kita juga tidak bisa menggeneralisir apa yang terjadi pada kasus ini kemudian dialami semua atau dilakukan oleh semua mereka yang bekerja di Direktorat Pajak. Kita akan bahas mengenai hal ini. Mas Yudi, tentunya Anda lama di lapangan menyidik waktu saat menjadi penyidik KPK menemui hal-hal seperti ini. Apakah memang banyak? Yang kita tahu kan baru satu orang kemudian atau pejabat pajak kemudian yang hartanya kita terungkap seperti itu 56M, hampir setara dengan harta dari Menteri Keuangan. Ya, jadi yang terjadi ini sebenarnya adalah fenomena gunung es, yaitu yang tampak di permukaan lebih sedikit daripada yang di bawah permukaan. Dan saya ketika menjadi penyidik ya menemukan bahwa mengapa sih mereka mengekspos kekayaan mereka
Apakah mereka nggak curiga nanti, nggak takut nanti masyarakat curiga? Betul. Tidak. Kenapa? Karena ketika orang korupsi itu karena dua hal. Pertama, karena need ini kebutuhan. Kebutuhan ini bukan artinya kebutuhan primer ya, buat makan, buat ini. Karena saya tidak pernah menemukan koruptor itu korupsi ketika dia miskin atau ketika dia untuk kebutuhan keluarganya, tapi karena untuk kebutuhan yang tersier. Artinya mereka ingin supaya kebutuhannya itu yang bergaya hidup mewah, dihormati orang gitu kan, itu bisa dipenuhi dengan cara korupsi. Yang kedua, greed, rakus. Ya, sehingga mereka sebanyak-banyaknya korupsi. Saya pernah mencoba menghitung berapa sih sebenarnya outfit dari tersangka yang saya tangani gitu kan. Mulai di jam tangan aja meleknya terkenal gitu kan, berapa miliar Sampai gitu miliaran, kan. Mas? Sampai miliaran. Merek terkenal lah gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana bajunya, jasnya gitu kan, emas-emasnya seperti itu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa bermiliaran. Itu baru yang tampak gitu kan. Gimana yang tidak tampak? Dan kebanyakan Mbak, mereka mencoba untuk menyembunyikan hartanya bukan atas nama mereka. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika pun mereka melapor kepada LHKPN, itu adalah harta yang benar-benar bagi mereka itu bisa mereka pertanggungjawabkan dalam tanda kutip gitu kan. Yang lain-lain tadi yang akhirnya harganya outfit miliaran tadi? Ya, bisa jadi nggak dilaporkan seperti itu. Nah, kalau nggak ada apa-apa, nggak kenapa-napa, karena prinsip mereka begitu gitu kan. Nah, ketika terjadi seperti ini, meledak gitu kan, ya tentu akan terlihat kan masyarakat loh. Masyarakat bisa mengakses LHKPN. Ya kan loh, itu kok nggak ada seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mencoba untuk eksis itu dengan cara yang korup. Ya, karena memang ada sebuah dalam tanda kutip budaya bahwa ketika dia menduduki jabatan, misalnya kabak harus mobilnya seperti ini. Ketika dia seorang direktur harus seperti ini itu mobilnya. Siapa yang menentukan, Mas? Nah, itu komunitas mereka. Karena kan korupsi itu nggak pernah sendirian. Baik, hanya agar dihormati orang, begitu? Karena itulah eksistensi. Karena gini Mbak, ngapain mereka korup dengan resiko di penjara, ya kan? Kemudian disita asetnya, kalau nggak ditampilkan. Nah itu, kita berhenti sampai di situ dulu, Mas Yudi. Mbak Popi, ini menarik. Mas Yudi sudah jelaskan, karena need and greed. Need-nya kebutuhan, tapi bukan masalah sekunder ataupun juga kebutuhan primer, tapi tersier, kebutuhan jalan-jalan, punya barang-barang mewah, begitu kan? Kemudian juga greed, kerakusan. Tapi ada satu lagi yang dikatakan oleh Mas Yudi yang begitu menarik juga, ada pandangan-pandangan orang, bahkan komunitas di antara mereka, di sekitar mereka yang menetapkan standar tertentu. Jadi kalau jabatannya ini harus punya ini, harus gaya berpakaiannya seperti ini, harus naik mobil ini, Mbak Popi. Ya, itu karena penilaian diri tadi, kan self konsep ya. Kalau bicara mengenai self konsep, bagaimana dia memandang dirinya. Kalau dia selalu dikonotasikan dengan namanya benda, kebendaan, maka itu adalah nilainya. Tapi dia tidak mengcover dirinya dengan prestasi. Nah, dari kecil self konsepnya seperti apa orang-orang tersebut gitu. Kalau memang dia menilainya, dia tidak menilai dirinya berharga, ya tadi dikonversikan dengan benda. Berarti sini punya persoalan adalah masalah penilaian diri. Kemudian ada persoalan secara psikologis yang berkaitan dengan kesepian, loneliness, maka dia butuh untuk diakui, dia butuh untuk dapat status. Nah, berarti di sini orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu, dia punya perasaan sendiri atau inferior ya, karena persoalan di waktu lalu atau masa kecilnya. Makanya dia butuh supaya dapat pengakuan. Nah, itu aspek-aspeknya. Kemudian orang tersebut tumbuhnya dengan uang atau seperti apa? Misalnya ada keyakinan atau belief system yang disampaikan dari kecil. Nanti kamu kalau udah gede jadi pejabat ya, biar kamu kaya. Nah, jadi sebuah keyakinan yang diinput oleh lingkungan sehingga begitu dia dewasa, kalau mau kaya jadi pejabat, seperti itu. Jadi ada mindset yang terinputnya yang salah. Seharusnya disampaikan, kamu kalau udah gede, kalau melayani rakyat, kamu harus menjadi pemimpin di masyarakat. Mungkin kalimat seperti itu yang lebih tepat yang disampaikan. Nah, dengan kondisi yang ada seperti ini, dia punya lingkungan, dia punya teman, kemudian punya media sosial, itu harus menunjukkan jati dirinya, akhirnya menjadi budaya di sini.
Baik, hal ini ternyata Seperti itu juga, sih. ya Mbak Popi nanti kita tanyakan kembali karena hal ini ternyata juga melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Itu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mas Ahmad Hidayat mungkin nanti bisa berikan pandangannya, Mas Yudi juga. Dan pemirsa, informasi untuk Anda, sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak perwakilan dari Kementerian Keuangan yaitu Bapak Justinus Prastowo untuk bisa ikut bergabung dalam perbincangan ini dan juga memberikan keterangan termasuk bagaimana upayanya untuk bisa menindaklanjuti perintah Menteri Keuangan untuk bisa membubarkan klub Moge ini. Tapi ternyata sampai diskusi ini berlangsung memang belum bisa beliau ini untuk bisa bergabung. Kita akan bahas selanjutnya bersama para narasumber tapi setelah jeda kami segera kembali.